Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Dewa Ngakan Gede Wahyu Mahatma Putra pada mata kuliah Hukum dan Etik Kesehatan. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai aspek hukum kesehatan dan hak dasar manusia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Tentang aspek hukum kesehatan, itu terdiri dari ada kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, aspek hukum penyakit tidak menular, dan aspek hukum penyakit menular. Mengenai kesehatan lingkungan, aspek hukumnya itu terbagi menjadi 5, yaitu tata lingkungan, perlindungan lingkungan, pencemaran lingkungan, perselisihan lingkungan, dan hukum lingkungan internasional. Dasar hukum terkait dengan kesehatan lingkungan itu yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, lalu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, terkait dengan hukum internasional tentang lingkungan hidup itu ada Deklarasi Stockholm tahun 1972 mengenai perlindungan lingkungan dan kesehatan manusia dari bahan kimia beracun. Lalu dasar hukum terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 yaitu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, lalu ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Konvensi mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 2006. Dasar hukum terkait dengan penyakit tidak menular itu ada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2015, lalu ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017. Dasar hukum terkait dengan atau dasar hukum atau undang-undang terkait dengan penyakit menular itu ada yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Lalu ada Peraturan Menteri Pemerintah Nomor 40 Tahun 91 tentang penanggulangan wabah penyakit menular. Lalu ada Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 0107 Menkes 104/2020 tentang penetapan infeksi coronavirus atau dalam hal ini COVID-19 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Lalu ada Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Lalu yang terakhir ada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tentang pelibatan Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan dan TNI dalam penanganan penyakit zoonosis. Topik kedua yang kita bahas hari ini adalah tentang hak dasar manusia. Untuk memberikan pemahaman mengenai apa itu hak dasar manusia, kita melihat dulu definisi mengenai hak. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak itu merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Nah, kekuasaan ini telah diatur dalam undang-undang, ya, peraturan dan lain sebagainya. Ya, jadi definisi yang kedua, ya, kekuasaan hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu, ya, atau untuk menuntut sesuatu. Ya, jadi bisa kita lihat di sini hak dasar manusia itu sebenarnya sudah diatur oleh undang-undang, peraturan, sehingga ketika seseorang memiliki hak itu berhak untuk menuntutnya, ya, menuntut hak tersebut supaya atau agar hak tersebut dapat terpenuhi. Ya. Lalu menurut kamus Oxford, ya, definisi hak atau dalam hal ini right, ya, a moral or legal entitlement, ya, jadi sebuah pernyataan moral atau resmi begitu mengenai to have or obtain something or to act in certain way. Jadi sebuah pernyataan secara hukum begitu mengenai kepemilikan, ya, atau pencapaian sesuatu atau melakukan sesuatu, ya, itu semuanya diatur atau itu semuanya dijamin oleh undang-undang. Ya, jadi apa itu hak dasar manusia nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi definisi yang kedua yaitu ada hak asasi manusia. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, hak asasi manusia adalah hak dasar, ya, secara kodrat yang melekat pada diri manusia.
Ya, bersifatnya universal atau dalam ini bersifatnya umum, artinya dimiliki oleh setiap orang, ya, langgeng atau terus-menerus begitu. Nah, oleh karena itu hak-hak tersebut harus dilindungi, ya, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Jadi, hak-hak dasar atau hak asasi manusia itu tidak boleh ada yang merampas atau ada yang menguranginya. Nah, karena semua ini sudah diatur oleh pemerintah, sudah dijamin oleh pemerintah. Lalu mungkin ada pertanyaan, apa saja hak asasi manusia? Kita bicara dulu landasan hukumnya. Jadi hak asasi manusia itu sudah dijamin oleh setidaknya oleh empat hukum ini. Ya, landasan hukumnya ada 4 ya. Yang pertama, hak dasar manusia itu dijamin dalam Pancasila mulai dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Ya, yaitu yang sila pertama ada hak untuk beragama, untuk memeluk suatu agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, hak manusia untuk mendapat keadilan dan beradab, ya. Ketiga, persatuan Indonesia artinya hak untuk berserikat atau berkumpul, ya, bersatu. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya adalah hak tersebut untuk mengeluarkan pendapat, untuk berserikat, berorganisasi, itu semua diatur dalam Pancasila. Yang kelima, keadilan sosial. Jadi hak dasar manusia di bidang sosial, pemenuhan kebutuhan, itu diatur di sila kelima. Itu di dasar hukum yang pertama, yaitu Pancasila. Lalu dasar hukum yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 itu tentang hak asasi manusia. Dan yang terakhir ada ketetapan MPR Nomor 17 tahun 98 tentang hak asasi manusia. Jadi ini merupakan landasan hukum dalam menjalankan atau dalam menjamin pelaksanaan atau pemberian dari hak setiap manusia. Ya, kita lihat hak asasi manusia itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 tahun pasal 28 itu setidaknya ada 15 hak yang diatur atau yang dijamin oleh pemerintah. Mulai dari hak untuk hidup, ya, hak untuk berkeluarga, hak untuk tumbuh, hak mendapat pendidikan, hak mendapat kepastian hukum atau hak dilindungi oleh hukum, hak mendapat pekerjaan, hak atas status atau kondisi kewarganegaraan, lalu ada hak untuk memeluk agama, ya, hak untuk kebebasan, ya, meyakini suatu kepercayaan, ya, atau dapat dilihat di sini menyatakan pikiran atau berpendapat. Ya, lalu hak untuk berserikat, berkumpul, membentuk organisasi, ya, itu hak diatur dalam UUD 1945 pasal 28. Ya. Lalu ada hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, ya, dengan baik, dengan benar, ya. Hak untuk perlindungan diri pribadi, kehormatan, harta benda, dan mendapat rasa aman. Lalu ada hak untuk bebas dari penyiksaan atau tindakan yang tidak menyenangkan atau merendahkan derajat manusia atau penghinaan di sini. Ya. Lalu hak untuk hidup sejahtera dan hak untuk bebas dari perilaku yang sifatnya diskriminatif. Nanti semua hal ini, ya, semua hak dasar manusia atau hak asasi manusia itu diatur secara jelas di Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kita lihat topik terakhir tentang perlindungan pasien dan konsumen. Ya, jadi seorang pasien atau dalam hal ini konsumen, ya, pasien itu kan konsumen dari pelayanan kesehatan. Nah, hak-haknya itu, ya, sudah diatur oleh undang-undang dan wajib dilaksanakan oleh rumah sakit atau oleh institusi pelayanan kesehatan yang lainnya. Kita lihat dasar hukumnya. Ya, dasar hukumnya yang pertama tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Nah, ini bisa digunakan sebagai hak atau sebagai landasan hukum terhadap perlindungan hak-hak pasien.
Ya. Lalu ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Nah, di sini dijelaskan nanti apa saja hak yang didapatkan oleh pasien selama dirawat oleh atau selama mendapat perawatan kedokteran. Ya. Lalu di nomor 3 ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Ini berisi mengenai kewajiban apa yang diberikan oleh rumah sakit dan hak apa yang bisa didapatkan oleh pasien atau konsumen. Ya, yang terakhir ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Ya, kita lihat ya ini ya secara detail Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Itu yang pertama, konsumen atau dalam hal ini adalah pasien itu berhak atas mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan selama dia dirawat atau selama dia mendapat perawatan di rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan lainnya. Ya. Lalu pasien ya itu juga berhak memilih ya barang, jasa atau apapun ya dan mendapat nilai tukar serta kondisi sesuai dengan yang dijanjikan. Ya, jadi pasien itu berhak untuk mendapatkan pelayanan, mendapatkan obat, mendapatkan perawatan. Ya, dia berhak juga memilih. Ya, begitu. Lalu yang ketiga, pasien juga berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi atau jaminan barang atau jasanya. Jadi seorang pasien itu berhak untuk mendapatkan informasi mengenai tarif kamar, atau mungkin tindakan yang akan diberikan, atau informasi terkait dengan obat. Ya, itu adalah hak pasien. Jadi dokter atau mungkin tenaga kesehatan lainnya itu berkewajiban untuk memberikan penjelasan yang benar, jujur, dan jelas. Lalu yang keempat, hak pasien yaitu untuk didengar pendapatnya dan keluhannya. Ya, jadi kalau pasien gitu ya mendapat pemeriksaan, dia ada keluhan atau dia ada ketidaksukaan, ada perasaan-perasaan tidak enak, itu pasien berhak mengutarakannya, mengatakannya. Jadi dokter atau perawat itu wajib untuk mendengar dan menindaklanjuti dari keluhan tersebut. Ya. Lalu yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, serta penyelesaian ya jika terjadi suatu masalah, terjadi suatu kekecewaan, ketidaksukaan atau ketidakbaikan dari pelayanan atau dari perawatan kesehatan. Jadi pasien berhak untuk mendapatkan bantuan ya untuk menyelesaikan masalah, sengketa atau ada komplain begitu ya, itu pasien berhak untuk mendapatkannya. Ya. Lalu yang keenam, pasien juga berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan terkait dengan produk, terkait dengan layanan di rumah sakit, terkait dengan informasi-informasi kesehatan. Ya, pasien berhak mendapatkan itu dari dokter, dari perawat, atau dari tenaga kesehatan yang lainnya. Ya. Lalu yang ketujuh, hak dari seorang pasien itu berhak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Jadi tidak ada perbedaan ya, mau dia pasiennya umum, mau pasien BPJS, mau pasien asuransi, mau dia tua, muda, laki-laki, anak-anak, perempuan, ya atau orang tua, itu semua dilayani dengan standar yang sama. Ya, lalu yang terakhir, pasien juga berhak mendapatkan kompensasi atau biaya atau ganti rugi ya apabila pelayanan yang diberikan atau perawatan yang diberikan tidak sesuai dengan standar atau tidak sesuai dengan aturan. Ya, pasien berhak menuntut dan pasien berhak untuk mendapatkannya. Ya, karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Gitu. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan aspek hukum kesehatan dan hak dasar manusia. Nanti lebih lengkapnya kita bahas pada saat berdiskusi ya dalam forum diskusi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau kata-kata saya ada yang salah atau yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Terima kasih semuanya.